Keharuman cinta kasih tanpa pamrih telah menarik dunia menjadi satu keluarga. Kebenaran dari pesan abadi telah terungkap melalui setiap perkataan dan perbuatan. Pemenuhan dalam pelayanan kasih telah diajarkan dengan pengorbanan tanpa henti. Kehidupan Tuhan itu sendiri adalah pesannya. Om Saram, salam dari desa suci yang penuh dengan kedamaian ilahi. Kemarin saya sudah menceritakan kepada Anda tentang kegiatan suami dalam perawatan medis. Suami telah mengembangkan cara baru untuk peduli sosial, sesuatu yang didasarkan pada nilai-nilai abadi, seperti kepercayaan diri, cinta, dan kasih sayang tak terbatas, serta keyakinan teguh akan membuat semua yang ditargetkan akan terpenuhi. Bahkan, sebelum membuat pengumuman yang menggemparkan, suami telah melakukan upacara peletakan batu pertama. Hal ini jelas membuktikan bahwa suami bertekad untuk membuat rumah sakit tersebut. Sekarang, mari kita lanjutkan cerita ke bagian akhir pada episode tanggal 22 November 1991, hari yang dijadwalkan untuk peresmian tempat suci penyembuhan ini. Ya, ada hal-hal yang tidak dapat terjadi, persis seperti yang diramalkan suami 1 tahun sebelumnya. Dalam perayaan peristiwa penting ini, para siswa melantunkan weda dan menyucikan suasana. Suami dalam suasana hati yang luar biasa pergi ke sana kemari, mengawasi dan memberikan instruksi pada menit-menit terakhir. Pada hari yang ditentukan, sebelum pukul 9 pagi, Perdana Menteri Mr. P.V. Narasimha Rao terbang dari Delhi. Tidak ada sambutan dan tanpa pengumuman, rumah sakit itu telah dinyatakan dibuka oleh Perdana Menteri. Sementara itu, seorang pasien telah siap untuk dioperasi dan sudah berada di meja operasi menunggu signal dari Sang Ilahi. Dengan isyarat dari suami, sang dokter bedah pun melanjutkan operasi. Hal ini merupakan babak baru yang penuh kemuliaan dalam sejarah medis bagi orang-orang tidak mampu. Keesokan harinya, tanggal 23 November 1991, saat menyampaikan wacana ulang tahun, suami mengejutkan dunia dengan mengumumkan bahwa Rumah Sakit Super Spesialis Puttaparthi bukan lagi sebuah mimpi, namun telah menjadi kenyataan. ఈనాడు ఒక శుభవార్త అనౌన్స్ చేయవలసి వచ్చింది. మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన తర్వాత 15 నిమిషములకే డాక్టర్లు ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. 3 గంటల లోపల 4 పెద్ద ఆపరేషన్ అంతా జరిగాయి. ఒకటి చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఆపరేషన్. ఆ హార్ట్ లోపల రంధ్రం ఉంటుండాలి. అలాంటి ఆపరేషన్ కూడాను సక్సెస్ అయిపోయింది. అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు.
Tepat 1 tahun sebelumnya, ketika suami membuat pengumuman bersejarah itu, tidak banyak yang percaya bahwa apa yang dikatakan suami akan menjadi kenyataan. Bahkan, beberapa minggu sebelum peristiwa bersejarah itu terjadi, banyak pihak yang meragukannya. Semua keraguan itu muncul karena mereka tertipu pada wujud manusia dari sang avatar. Kebanyakan orang gagal melihat kekuatan Tuhan yang tersembunyi dalam bentuk wujud manusianya. Manusia yang tidak memiliki keyakinan teguh mungkin memiliki keraguan. Namun ketika avatar Rasai menyatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu, maka hal itu akan dilakukan. Tidak ada keraguan akan hal itu. Suami bukan melaksanakan proyek dengan sihir, tapi dengan kekuatan kasih yang murni. Di mana ada kasih yang murni, di sana ada keteguhan hati. Di mana ada keteguhan hati, di sana ada kepercayaan diri yang tinggi. Dan di mana ada kepercayaan diri, di sana ada kesuksesan. Itu adalah salah satu pesan yang selalu diingat oleh siapapun menjalankan misi suami. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pria yang Anda lihat tidak lain adalah Tuan Ratan Tata, seorang pengusaha terkemuka di India, bahkan di seluruh dunia. Foto Ratan Tata yang mengunjungi rumah sakit suami di Puttaparthi ini difilmkan pada bulan Desember 2009, 18 tahun setelah peresmian rumah sakit tersebut. Seperti yang Anda lihat, rumah sakit ini tidak hanya menjadi modern, tetapi juga dalam kondisi yang sangat baik. Apalagi dengan jaringan informasi yang serba terkomputerisasi dan juga sistem telemedicine yang bahkan memungkinkan pertukaran informasi dan kuliah jarak jauh yang disampaikan oleh para ahli di tempat lain, termasuk Amerika dan semuanya. Tentu saja sebagai bentuk pelayanan kepada Bhagwan. Tidak banyak rumah sakit di India yang telah berusia 18 tahun tetapi tetap terlihat baru dan sesegar ini. Hal inilah yang telah ditulis Ratan Tata di buku pengunjung. Pada tahun 2001, suami mendirikan rumah sakit super spesialis kedua di kota metropolitan Bangalore, yang sekarang disebut Bengaluru. Berbeda dengan rumah sakit di Puttaparthi, yang untuk membuktikan suatu hal dibuka dengan cara agak dramatis, tanpa pidato, dan hanya dengan 4 operasi jantung. Rumah sakit Bangalore dibuka secara tradisional pada tanggal 19 Januari 2001 oleh Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee. Rumah sakit ini lebih besar daripada rumah sakit di Puttaparthi. Dan tentu saja kedua rumah sakit memberikan pelayanan gratis kepada semua yang datang dari daerah manapun di India dan bahkan seluruh dunia, tanpa memungut biaya, bahkan tidak sepeser pun, walaupun orang tersebut mampu membayar pengobatannya. కేవలం ప్రేమ చేతనే సేవ చేయండి. బీదలకు ముఖ్యంగా సేవ చేయాలి. ఆ బీదల సేవనే మిమ్మల్ని సంరక్షించేది. రామసేవ అని కాదు, బీదల సేవనే రామసేవ. కనుకనే బీదల సేవ చేయండి. ఈ బీదల నిమిత్తమై మీ ప్రాణాన్ని అంకితం చేయండి. నాకు వేరొక ఆశనే లేదు. నాకు ఈ బీదల సేవనే ప్రధానమైన లక్ష్యము. ఏమైనా సరే ప్రాణాన్నైనా వారికి అర్పితం చేసి వాళ్ళని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ లక్ష్యం లోపల 1000 ఒక భాగాన్ని మీరు పెంచుకోండి. ఇది ఏ మానవుడు ఈనాడు చేయవలసినటువంటిది. కనుక ఈ ఆసుపత్రి కేవలం అందంగా కట్టామని కాదు, దీనికి అందంతో పాటు ఆనందం కూడా పెంచాలి. ఆ ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బీదలు సంతోషపడినప్పుడే మనకు ఆనందం. Penting bagi Anda untuk melihat apa yang terjadi di balik layar sehingga dapat merasakan seberapa besar perhatian suami pada rumah sakit beliau. Yang pertama dan terpenting adalah fasilitas. Hal pertama yang mengejutkan siapapun yang melihat 2 rumah sakit super spesialis tersebut adalah rumah sakit itu hampir tidak terlihat seperti rumah sakit konvensional. Rumah sakit Bangalore khususnya sekarang berada di area yang penuh dengan perusahaan IT. Di area di mana banyak orang lalu lalang,
membuat penasaran gedung apakah ini? Apakah sebuah istana? Atau hotel? Atau semacam pusat konvensi besar? Itulah pertanyaan yang muncul di benak kebanyakan orang. Dan sampai sekarang rumah sakit di Puttaparthi dari gerbang utama kemudian masuk melalui aula besar. Saat kita masuk, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Kemudian mata Anda akan mulai mencari loket pendaftaran, loket pembayaran, dan seterusnya. Tetapi Anda tidak menemukan semua ini. Yang Anda lihat hanyalah simbol dari berbagai agama di jendela kaca patri di bagian atas. Dan patung dewa-dewa yang ramah, yang sepertinya menyambut dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Anda akan dirawat dengan baik. Demikian juga dengan pintu masuk ke rumah sakit Bangalore yang juga sangat luas dan membuat kita melupakan masalah kita. Fokus perhatian kita secara otomatis mengarah ke gambar indah suami yang sepertinya berkata, "Mengapa takut? Sekarang kau ada di sini dan tinggalkan semua kekhawatiranmu dan tenanglah. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di tangan saya." Dan begitulah selama bertahun-tahun semua pasien yang datang dengan putus asa tanpa uang di tangan, mereka selalu kembali dengan kondisi sembuh, hati riang, dan bahagia, dan tidak perlu khawatir tentang tagihan yang harus dibayar. Ketika pasien datang, yang mereka lihat adalah ruang tunggu, ruang konsultasi dokter, ruang tempat pemeriksaan, dan lain sebagainya. Namun, di balik itu semua, ada bagian dunia yang sama sekali berbeda, yang terdiri atas sistem pendingin udara yang kompleks. Layanan cuci pakaian yang dikenakan oleh para dokter, perawat, karyawan, dan pasien dicuci dan disterilkan sesuai standar rumah sakit. Ada juga semacam kotak otomatis untuk mensterilkan instrumen bedah. Sebuah sistem komputer modern dengan database dan jaringan yang sangat baik memungkinkan para dokter melihat semua informasi tentang pasien, bahkan saat mereka bertugas berkeliling bangsal. Dan tentu saja, pola pengaturan diet makanan yang diresepkan oleh dokter disiapkan khusus untuk pasien oleh ahli gizi yang terkualifikasi. Ada juga departemen fisioterapi, departemen konseling, bahkan tempat bermain untuk anak-anak. Jangan lupa perhatikan betapa luas bangsal umum. Di mana lagi Anda akan mendapatkan fasilitas seperti itu? Semuanya gratis. Ini semua adalah satu mukjizat terbesar yang dilakukan suami. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari semua ini. Sekarang mari kita beralih ke bagian lain dari rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, para dokter tidak merasakan ketegangan yang mereka rasakan jika mereka bekerja di rumah sakit swasta lain. Di sana, mereka dihadapkan pada masalah dan aturan tentang uang. Pertanyaan yang selalu ditanyakan dokter bukanlah pengobatan terbaik untuk pasien, tapi berapa jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali dari paket asuransi yang menanggung pasien tersebut. Di rumah sakit suami, semuanya berbeda. Di sini, kita dapat melakukan semua jenis operasi tanpa memikirkan hal-hal tersebut, dan itu memberi kepuasan yang luar biasa. Uang tidak pernah menjadi masalah. Mereka memberikan segala perawatan dan obat-obatan terbaik pada pasien, sehingga kita mampu melayani pasien secara maksimal dan memberikan yang terbaik. Kita dapat lihat di sini, tidak seperti jika bekerja di tempat lain. Misalnya, jika ventilator tidak tersedia, maka pasien tidak diberikan ventilator. Bagi para pasien, terutama mereka yang sangat miskin, hal ini benar-benar murni membebaskan mereka
dari kekhawatiran yang mengenai tagihan dalam jumlah besar setelah perawatan selesai. Ini adalah keberuntungan anak saya. Dengan restu suami, operasi telah selesai begitu cepat. Saya tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Sebelumnya, saya sangat menderita. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah datang ke sini, saya sangat senang. Saya kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Terima kasih. Saya bekerja sebagai pegawai di bidang pemasaran. Pelayanan serta perhatian yang diberikan di sini begitu baik, layaknya perhatian dari orang tua sendiri. Saya sangat terharu, saya sangat senang dan bersyukur. Apakah itu saudara, atau orang tua, atau kerabat? Tidak ada dari mereka yang menyisihkan 10 rupiah sekalipun. Di sini, sekian juta dihabiskan untuk menyembuhkan orang sakit. Saya malu dengan apapun yang saya katakan, karena saya telah berjuang keras untuk mendapatkan obat-obatan. Dan saya berharap setelah kesehatan saya membaik, saya juga akan datang dan melakukan pelayanan di mana saja jika memungkinkan. Semua itu mungkin karena kasih suami yang tidak mementingkan diri sendiri dan kasih sayang beliau yang tanpa batas. Di satu sisi, ada banyak dokter terbaik yang datang untuk melayani suami sebagai dokter tamu. Termasuk Dr. Safaya yang berasal dari Institut Ilmu Kedokteran yang bergengsi dan terkenal secara nasional dan internasional di Delhi. Dr. Safaya ada di sana pada hari pertama ketika rumah sakit super spesialis ini diresmikan. Tujuan utama pendirian rumah sakit ini adalah untuk menjadikannya model yang dapat ditiru oleh yang lain. Ada Dr. Hakde, seorang ahli bedah saraf internasional yang bekerja sebagai ahli bedah dan direktur rumah sakit super spesialis Bangalore. Kami juga ingin melayani dengan baik pasien yang datang dari seluruh India dan dari negara-negara tetangga. Pasien-pasien ini tidak perlu datang langsung kemari. Mereka dapat menggunakan teknologi telemedicine, sehingga kami dapat memeriksa pasien jarak jauh. Dan hanya jika benar-benar penting, maka mereka datang ke rumah sakit ini. Hal ini menghemat waktu dan uang mereka. Mungkin yang teristimewa di antara mereka yang meninggalkan karir mereka di tempat lain untuk melayani suami sepanjang waktu adalah Dr. Bhatt. Sekarang berusia 90 tahun lebih dan masih kuat. Menengok kembali ke masa lalu, beliau terkenal sebagai bapak urologi di India. Beliau telah berada di rumah sakit Puttaparthi sejak awal. Berkat beliau, 2 rumah sakit super spesialis ini memiliki program pasca sarjana yang selama bertahun-tahun tidak hanya menghasilkan para dokter yang sangat terlatih, tapi juga peraih medali emas. Inilah dokter senior Bhatt beserta para murid beliau. Banyak dari mereka sekarang menjadi dokter terkemuka di berbagai rumah sakit terkemuka di India. Ada banyak dokter yang datang dari Amerika untuk bekerja secara permanen sebagai dokter kehormatan seperti Dr. Voliti Chaudhry. Anda mungkin tidak akan percaya hal ini, tetapi 50% dari keterampilan medis di Amerika Serikat saat ini memiliki pembelajaran tentang spiritualitas dan obat-obatan. Ada juga para dokter dari berbagai negara datang dan bekerja untuk waktu singkat
seperti ahli bedah transplantasi jantung terkenal, Dr. Jivanandan dari Chicago, Amerika. Mereka menjadikan angka kematian menurun 5% dan angka kehidupan naik 13,3%, sehingga sebagian besar pasien ini memiliki harapan hidup yang sangat baik. Daftar relawan dan spesialis tidak hanya mencakup para dokter, tetapi banyak yang lain yang bekerja sesuai kapasitas mereka. Ada satu hal dari rumah sakit suami yang benar-benar unik, mungkin tidak tertandingi oleh rumah sakit swasta manapun, yaitu grup sukarelawan atau kita sebut sebagai Sevadal. Sevadal adalah bagian dari organisasi layanan nasional yang secara resmi dikenal sebagai organisasi Sri Satya Sai Seva. Ada serikat pekerja dari organisasi ini di seluruh India dan mereka melayani tidak hanya di ashram suami, tetapi juga di tempat-tempat lain. Rumah sakit suami tidak hanya merupakan tempat suci untuk penyembuhan, tapi juga kuil pelayanan, dan dalam hal ini benar-benar unik. Banyak layanan pendukung dijalankan sepenuhnya oleh sukarelawan dari Sevadal yang datang dari berbagai daerah di India. Pelayanan penuh kasih yang mereka berikan bahkan menginspirasi para dokter. Menurut saya, mereka bukan sosok seperti dewa yang mengatakan bahwa mereka sudah selesai dengan pandangan yang benar. Cara yang paling tepat adalah praktek langsung. Yang utama yaitu penyerahan diri atau Sharanagati. Hormat saya untuk mereka yang memberikan pelayanan tersebut, yang telah saya lihat dalam 11 tahun terakhir. Tidak terhitung banyaknya. Semua telah menjadi guru bagi saya. Bekerja dalam suasana seperti itu, melihat para Sevadal melakukan pelayanan dengan kesadaran sendiri, mengajarkan kita semua untuk menjadi rendah hati. Semua ini merupakan pelajaran berharga tentang kerendahan hati dalam penyerahan diri. Energi kasih sayang di rumah sakit suami begitu kuat, sehingga bahkan pasien pun dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pelayanan. Sebagaimana para dokter telah memeriksa penyakit saya dan mengobatinya, demikian pula saya akan menjadi seorang dokter dan menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi, rumah sakit suami bukan hanya sebuah tempat yang memberikan pengobatan gratis semata. Di tempat ini, ada pelajaran lengkap bagi semua orang yang melayani. Para dokter, pasien, para asisten, para relawan, bahkan mereka yang datang hanya untuk melihat-lihat. Lebih dari apapun, semua itu adalah pengingat dalam diam, tapi tidak pernah berhenti bagi kita, serta masyarakat. Masih banyak poin lain akan dibahas, tetapi nanti kita akan cukupkan dulu sampai di sini sekarang. Dan berharap apa yang Anda lihat dapat memberikan gambaran lebih baik tentang apa yang telah Baba lakukan selama 50 tahun terakhir di bidang Medicare. Pikirkanlah secara mendalam. Bagian yang paling mengharukan belum tiba. Bergabunglah bersama kami untuk episode berikutnya.